Malam mulai larut ketika Ratanca beranjak meninggalkan tenda perkemahan Sang Ramapati. Ki Buyut Suling masih belum tidur. Dia hanya berbaring saja dalam tenda prajurit sambil merenungkan nasibnya yang belum pasti. Laki-laki setengah tua itu segera duduk begitu melihat Ratanca datang. Ratanca segera menceritakan perihal tawaran Sang Ramapati ikut serta ke Majapahit. Wah, apa benar Ratanca? Benar Gusti Ramapati mengajakmu ikut ke Majapahit? Wah, itu namanya kau duduk kejatuhan rembulan. Kau beruntung sekali Ratanca. Lalu apa jawabmu? Kau mau? Kau bersedia ikut beliau? Kalau sampai menolak, waduh, itu namanya bodoh sekali. Semula, saya menolak karena merasa tidak pantas Ki Buyut. Bodoh sekali. Ini kesempatan emas Ratanca. Mana ada orang bisa mendapat kesempatan sebagus kau sekarang ini. Dengar Ratanca, Gusti Ramapati itu adalah seorang pembesar kerajaan yang mempunyai pengaruh. Beliau sangat dekat dengan Sang Prabu sendiri. Kalau kau ikut ke Majapahit dan bekerja pada Gusti Ramapati, waduh, bintangmu akan segera naik Ratanca. Hidupmu dalam sekejap akan berubah. Seperti disulap oleh tangan-tangan dewa. Kau akan hidup senang di istana. Tapi akhirnya bagaimana Ratanca? Kau terima bukan tawaran beliau? Iya Ki Buyut. Akhirnya saya terima. Karena saya ingin mencari pengalaman sesuai pesan-pesan Bapak Wong. Bagus sekali. Bintangmu sedang terang Ratanca. Aku tidak menduga sama sekali. Dewa keberuntungan sedang berpihak kepadamu rupanya. Tapi awas kau Ratanca. Jangan kau lalu tidak ingat padaku ya. Jelek-jelek aku punya andil atas keberuntunganmu. Tentu saja. Saya tidak akan lupa pada Ki Buyut. Kau harus singgah di rumahku kalau suatu saat melewati desa Banyumulih. Jangan tidak Ratanca ya. Tentu Ki Buyut. Ketika malam sudah sangat larut, Ratanca mencoba untuk tidur di samping Ki Buyut yang sudah lebih dulu mendengkur. Dia terlelap sebentar dan dia terbangun karena mendengar hiruk-pikuk prajurit membongkar kemah. Matahari baru saja naik di atas ranting-ranting pohon cemara dewa ketika rombongan prajurit-prajurit Majapahit berangkat. Ratanca ikut bersama mereka. Dia duduk di atas seekor kuda yang ditungganginya bersama Rawadeng. Sementara Sang Ramapati berada di dalam tanduk. Rombongan terus membelok ke arah utara menuju desa Tebu. Ketika mereka lenyap di balik dinding-dinding bukit yang berwarna kelabu di kejauhan sana, Ki Buyut Suling naik ke atas punggung kuda berwarna hitam legam. Sang Ramapati telah menghadiahkan kuda tersebut kepadanya. Hebat sekali bocah remaja yang bernama Ratanca itu. Nasib manusia memang tidak bisa ditebak. Kemarin hampir saja kami mampus di tangan para algojo prajurit Majapahit. Tapi mendadak, sekarang berbalik seperti langit dan bumi. Aku bebas, bahkan memperoleh hadiah seekor kuda yang bagus. Dan Ratanca bakal menjadi orang besar di Majapahit. Permainan apa ini sebenarnya? Permainan nasib. Siapa yang membuat permainan ini? Wah. Aku kok tiba-tiba jadi bodoh. Tentu saja semua ini sudah menjadi kehendaknya. Kehendak yang maha kuasa. Kehendak sang penentu nasib manusia. Untung sekali aku tidak jadi mati. Dan aku masih akan tetap menjadi kepala desa. Kuda yang elok. Hitam. Namamu Hitam Manis.
Kau akan kupanggil hitam manis, sesuai dengan warna bulu-bulumu ya. Hitam manis, mulai sekarang kau ikut Ki Buyut Suling. Mulai sekarang kau akan menjadi warga desa Banyumulih. Tapi kau tidak usah khawatir. Sekalipun tinggal di desa, kau tidak akan kekurangan apa-apa. Nah, ayo hitam manis, ayo kita pulang. Hup, hup. Kita tinggalkan sejenak perjalanan rombongan Sang Ramapati menuju kota Majapahit. Sementara itu di hari yang sama, Arya Kamandanu, Sakawuni dan Panji Ketawang juga sedang dalam perjalanan menuju arah yang sama. Karena mengambil jalan memutar, mereka tidak sampai bertemu dengan rombongan Sang Ramapati. Dan mereka ternyata tiba lebih cepat. Sekarang mereka sudah memasuki gerbang perbatasan kota Majapahit. Kita sudah sampai di kota Majapahit, Panji. Mengapa prajurit-prajurit jaga itu tadi diam saja, Paman? Mengapa mereka tidak menahan kita? Kau ini bagaimana, Panji? Kau kan sudah tahu siapa pamanmu sekarang ini. Paman Kamandanu sudah menjadi orang penting, orang yang ternama. Tentu saja kita akan aman jika berjalan bersamanya. Bibimu juga bukan warga kota biasa, Panji. Bibi Wuni sekarang juga menjadi orang penting. Siapa yang tidak kenal namanya? Kalau yang melewati pintu gerbang itu tadi orang-orang biasa, apakah harus berhenti dulu, Paman? Ya, tentu saja. Mereka harus berhenti sebentar untuk diperiksa. Mereka akan ditanya dari mana dan apa tujuannya datang ke kota Majapahit. Kalau mereka memiliki surat-surat keterangan yang cukup, sekalipun mereka orang-orang biasa, mereka juga akan diperbolehkan masuk kota tanpa dipersulit lagi. Kau lelah, Panji? Apa kau ingin istirahat sebentar? Tidak, Paman. Kita jalan terus saja. Aku senang sekali. Sepertinya suasana kota Majapahit menyenangkan sekali. Baiklah, ayo. Kau pegang lagi pinggangku. Sebentar lagi kita akan segera memasuki alun-alun. Ayo, Wuni. Arya Kamandanu dan Sakawuni memacu kudanya melintasi jalan-jalan kota Majapahit. Beberapa kali mereka berpapasan dengan prajurit-prajurit yang sedang bertugas keliling. Tak lama kemudian mereka pun memasuki pintu gapura alun-alun. Dua orang prajurit jaga mempersilakan mereka masuk. Panji Ketawang heran melihat tembok benteng yang mengelilingi lapangan luas yang disebut alun-alun. Nah, inilah alun-alun kota Majapahit, Panji. Untuk apa lapangan seluas ini, Paman? Ya, untuk keperluan macam-macam. Untuk latihan keprajuritan, untuk upacara-upacara kenegaraan dan lain-lain. Alun-alun ini akan penuh dipadati manusia setiap bulan Waisaka, Panji. Nah, pada saat itu, Sang Prabu berkenan bertatap muka dengan rakyat Majapahit. Lalu, di mana rumah tinggal Paman dan Bibi Wuni? Apakah masih jauh? Kau sudah kelihatan lelah, Panji. Iya, sebaiknya kita teruskan perjalanan, Kakang. Aku pun sudah tidak betah. Badanku kotor berdebu. Ayo, Panji. Ayo kita ke rumah pamanmu. Ya, ya, ya. Wah, kau sudah kelihatan segar, Panji. Aku sudah mandi, Paman. Airnya bening sekali. Sama seperti air di lereng Gunung Welirang. Bening dan dingin. Bagaimana perasaanmu? Kau kerasan tinggal di sini? Tentu saja, aku senang tinggal di sini, Paman. Rumah Paman besar dan bagus sekali. Rumah pamanmu ini tidak begitu besar, Panji. Masih banyak rumah para penggawa kerajaan yang jauh lebih besar dan indah. Ayo, Panji, kita minum air gula kelapa. Ayo, Kakang. Ini cangkirmu. Ayo, Panji. Kita berbincang-bincang sambil minum. Ini, ada sedikit makanan. Terima kasih, Bibi Wuni. Yang biasa-biasa saja, Panji. Jangan sungkan-sungkan. Anggap saja ini rumah orang tuamu sendiri. Maaf, Paman. Aku ingin tahu, apa sebenarnya pekerjaan Paman dan Bibi Wuni di Majapahit ini? Loh, pamanmu ini seorang prajurit, Panji.
Tentu saja pekerjaannya perang, menumpas musuh, membasmi kaum perusuh negara. Dan jangan lupa, bibimu ini juga seorang prajurit. Dia juga seorang pendekar wanita yang disegani. Di Majapahit, bibimu bertugas melatih prajurit-prajurit di bidang olah keprajuritan. Kalau Sang Prabu, apa saja pekerjaannya, Paman? Apakah pekerjaan seorang raja itu, Paman? Wah, Panji, tugas dan pekerjaan seorang raja itu sangat berat. Karena di tangan-tangan beliau, nasib berjuta-juta rakyat bertumpu.